Kenapa Khawarij sampai sekarang masih eksis? Karena dalam akidah ataupun mabadi, dasar-dasar pemikiran Khawarij, ada namanya taqiyah. Taqiyah itu ada dalam Khawarij. Di Khawarij ada. Syiah juga ada, ini juga ada. Jadi taqiyah itu artinya menyembunyikan identitas. Jadi seorang Khawarij ketika dalam keadaan situasi yang tidak memungkinkan dia untuk menampilkan kepribadiannya, ya dia boleh berpura-pura ateis, boleh berpura-pura agama apapun, itu dibenarkan dalam sejarah. Makanya jadi selama Daulah Umayyah dengan gigihnya Muawiyah selama 90 tahun memerangi Khawarij nggak habis-habis. Dilanjutkan dengan Daulah Abbasiyah 500 tahun lamanya memerangi Khawarij nggak habis-habis. Dan sampai sekarang nggak habis-habis ya karena taqiyah. Jadi menyembunyikan dirinya. Sudah kalau taqiyah menjadi prinsip perjuangan ya susah berarti. Ya, artinya ketika dia keadaan gawat dia bisa menjadi organisasi underground bawah tanah dan susah ditebaknya. Itu satu. Yang kedua juga kita kepada Pak Kiai dari Masjid Pelantan, Pak Sahari, mungkin ditampilkan fotonya biar jelas bahwa ada seorang imam setelah berjabat tangan dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya, dia langsung jadi imam di komunitas yang bermadzhab Syafi'i yang memutuskan sentuhan itu batal. Dia meyakini bahwa sholat imam tidak sah karena dia habis berjabat tangan dengan perempuan bukan muhrim langsung sholat. Jamaahnya bubar, nggak ada yang sholat. Sejak itu sepi masjidnya. Itulah ketika Islam bicara agama secara syariat, itu akan terjadi pembelahan, pembisahan, bertengkaran, sampai kekerasan juga. Padahal orang yang mengatakan bahwa sentuhan tidak batal bermadzhab Maliki. Dalilnya ada dalam Al-Qur'annya, yaitu aula mastumun nisa. Bagi orang yang mengatakan sentuhan itu batal bermadzhab Syafi'i, dalilnya juga sama, aula mastumun nisa. Yang bermadzhab Imam Hambali bahwa ketika menyentuhnya tidak ada syahwat, tidak batal. Kalau nyentuhnya ada syahwat menjadi batal wudunya. Dalilnya sama, aula mastumun nisa. Lalu di mana letak perbedaannya? Disinilah para mufasir menggunakan ilmu pengetahuan yang ada di dalam otaknya, yaitu apa? Ilmu nahwu dan ilmu shorof sebagai kajian-kajian linguistik. Nah, kenapa Imam Syafi'i mengatakan itu batal? Dan kenapa Maliki bilang batal? Imam Maliki mengatakan bahwa aula mastumun nisa ini adalah wazannya fa'ala yufa'ilu mufa'alatan la masa yulamisu mulamasatan, artinya yufidu maknal musyarakah, artinya saling. Aula mastumun nisa saling bersentuh, sentuhan bukan menyentuh, lil musyarakah. Kalau aslinya lamasa yalmasu, tapi aula mastumun nisa fa'ala yufa'ilu itu artinya saling. Jadi yang membatalkan itu saling sentuh menyentuh, saling pegang memegang, saling raba meraga, saling rogoh. Itu yang membatalkan wudu. Sedangkan Imam Syafi'i, ilmu sorofnya Imam Syafi'i mengatakan tidak setiap wazan fa'ala diberi sisipan alif setelah fa'ul fi'li laisa laziman yufidu manal musyarakah bal huna yabqa ala ma'nahu thulathil mujarrad. Bahwa lamasa di sini maknanya thulathi mujarrad, maknanya sama dengan lamasa yalmasu.
Sehingga asal bersentuh kulit dengan kulit, tanpa hijab, tanpa aling-aling, tanpa kain, maka sholatnya itu menjadi, wudunya menjadi batal, harus wudu lagi. Imam Hambali juga dalilnya sama. Tetapi ditambah dengan hadis Nabi, Nabi pernah mencium istrinya langsung sholat, Nabi mencium istrinya wudu lagi. Kesimpulannya ada dua ciuman yang kualitasnya berbeda. Yang pertama tanpa syahwat, yang kedua dengan syahwat. Semuanya berargumentasi. Tetapi semuanya sama-sama tidak tahu Nabi Muhammad wudu atau tidak. Batal wudunya, sama-sama tidak tahunya. Karena berdasarkan kekuatan interpretasi, akal pikiran mereka. Yang benar mana? Yang nggak ada yang tahu. Karena mereka tidak bertemu dengan Rasulullah. Nabi setelah salaman sama perempuan, wudu enggak? Mau sholat? Enggak tahu kan? Lah iya. Nabi Muhammad sholatnya digoyang-goyang atau lurus saja waktu tahiyat? Sama-sama tidak tahunya. Jadi mereka yang berbeda-beda itu sama-sama tidak tahunya. Jadi kalau Anda tidak tahu, jangan mengklaim Anda paling benar. Itu persoalannya. Wallahu a'lam. Makanya selesai sholat, jangan mengklaim sholatku pasti benar. Rabbana taqabbal minna sholatana. Bermohonlah kepada Tuhanmu, semoga Allah berkenan menerima sholatmu. Itu yang paling benar. Sebab kita sama-sama tidak tahu. Ya. Dan Nabi tidak pernah menjelaskan semacam ini. Nah, kemudian yang ketiga, ini ribut-ribut negara Islam di mana-mana ya. Negara Islam. Setelah negara itu masuk Islam, di negara Islam atau negara agama saja, pertanyaan saya, ketika sudah negara itu menjadi Islam, nanti di akhirat masuk surga enggak? Enggak muat. Yang masuk surga itu manusia. Yang mukallaf itu, yang berkewajiban beragama itu manusia. Kalau baju mah enggak ada baju Islam itu. Itu adalah budaya sesungguhnya. Jadi sampai fikih pun itu hanya dugaan. Jadi fikih adalah budaya. Kalau budaya kepastiannya al-fiqhu dzununun. Fikih adalah dugaan, tidak pasti benar. Nah, itulah sebabnya maka kita dalam beragama ya sekali lagi jangan pernah mengatakan bahwa bertanya mana yang benar. Ketika pertanyaan mana yang benar, maka jawabannya terpaksa harus menyalahkan orang lain. Sekarang aulamastumun nisa, mana yang benar? Batal wudunya atau tidak batal wudunya? Atau bisa batal bisa tidak? Yang benar mana? Makanya harus punya adab dan sopan santun dalam menanya hukum. Jangan menanyakan yang benar mana. Karena semuanya hanya dugaan-dugaan. Kalau mengatakan yang benar adalah Imam Syafi'i, berarti menyalahkan Imam Maliki, berarti menyalahkan Imam Hambali. Ya sudah, tawakal ala Allah, kita sama-sama tidak tahunya. Kalau nggak tahu, makanya sekali lagi sebabnya orang bertengkar adalah karena dua-duanya sama-sama tidak mengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yasir.